Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selamat bertemu kembali. Salam dalam Dharma, Soti Hotu, Namo Buddhaya, Tachiahao. Senang sekali pada siang hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk Dharma Desana dan Dharma Sakaca. Mendengarkan Dharma dan mendiskusikan Dharma. Pada saat yang tepat pasti akan membawa berkah. Itu yang dikatakan oleh guru kita, Sakyamuni Buddha di dalam Manggala Sutra. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada hari ini kita sudah memasuki minggu ke-9 atau ke-10 ya. Hampir berjalan 3 bulan kita bersama-sama melaksanakan kebaktiannya tidak di wihara kita. Ya, biasanya kita berkumpul di wihara setiap minggu untuk melakukan puja bakti dan kebaktian. Nah, ini memasuki bulan ketiga kita ibadahnya di rumah. Kenapa? Karena kita mengikuti anjuran dari pemerintah untuk jaga kesehatan. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya tetap bersemangat untuk terus menjaga diri kita dan keluarga kita agar supaya kalau badan ini sehat, kedepannya juga kita akan bisa terus melakukan kebajikan, menanam kebajikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dalam 3 bulan terakhir ini selama kita kerja di rumah, belajar di rumah, beraktivitas di rumah, ya, kita semuanya setiap hari banyak disibukkan dengan berbagai macam berita. Ya, berseliweran berita di media sosial yang datang di gadget kita, berbagai macam berita yang terutama berkaitan dengan wabah COVID-19. Isu yang paling hangat diantaranya adalah tentang bagaimana penanganan wabah tersebut. Hadirin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya juga menerima hal yang sama tentu saja. Semua kita yang memegang gadget dan melihat media sosial pasti merasakan hal itu. Sampai-sampai kita sendiri juga mumet sendiri, pusing sendiri. Kenapa? Karena bingung membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang berita yang sesungguhnya, mana berita yang hoax. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, isu yang paling hangat tentu saja kalau saya mengamati kacamata saya menggarisbawahi bahwasanya ternyata kita ini sesungguhnya tidak siap mati. Tidak siap mati. Apakah Bapak siap mati? Ibu siap? Ada yang siap, ada yang tidak siap ya. Nah, hadirin sekalian, kata mati itu adalah kata yang sedikit horor. Kenapa horor? Karena kata mati itu seolah-olah seperti menakutkan. Padahal semua orang hidup pasti mati. Pasti, kematian pasti datang. Kebalikannya, kehidupan itu tidak pasti. Kehidupan misteri, kehidupan berubah-ubah, tapi kematian pasti datang. Masalahnya kapan datangnya itu yang kita tidak tahu. Itu yang kita tidak bisa memprediksi. Kehidupan tidak pasti, kematian pasti datang. Kapan datangnya setiap orang pasti akan mengalami. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, kematian pasti datang. Syarat buat mati nggak perlu sakit. Ternyata banyak orang sehat yang juga mati. Syarat buat mati tidak perlu tua. Kenapa? Karena banyak orang muda pun yang juga bisa mati. Tentu kita sudah mengalami itu, ya. Di sekeliling kita, keluarga kita sendiri, teman, kerabat, sahabat, ya bahkan pada zaman guru kita Sakyamuni Buddha juga banyak dikisahkan
keluarga atau sahabat atau murid-murid umat pada zaman itu juga mengalami peristiwa kematian. Jadi peristiwa kematian bukan peristiwa yang mengagetkan sebenarnya. Tapi kenapa kok kita manusia tidak siap menghadapi kematian? Seolah-olah pamali kalau kita ngomong soal kematian. Bahkan kalau kita ngomong kematian itu ditakutkan. Padahal orang-orang zaman dulu, saya masih ingat sekali ketika saya usia belasan tahun, saya berkunjung ke suatu daerah di pinggiran kota Bekasi, di Bogor dan di Tangerang. Di sana itu satu keluarga kalau dia keluarga tersebut dianggapnya berbakti kepada orang tuanya, dia mesti beli peti mati, dan peti matinya itu ditaruh di teras rumah, di paseban rumah. Wah, orang tuanya senang. Kenapa senang? Anaknya berbakti. Kenapa? Sudah disediakan peti mati dan orang tuanya senang. Tapi jangan coba kalau sekarang itu dilakukan kepada keluarga kita. Bisa-bisa orang tua marah. Kenapa marah? Wah, kamu nyumpahin saya mati ya. Kamu mau mengharapkan kehwe, warisan, tiba-tiba beli peti mati. Jadi nggak seneng orang tua sekarang kalau dibelikan peti mati di rumahnya, horor, ya kan? Tapi kebalikannya, karena zaman modern sekarang orang bukan beli peti mati, orang tuanya dikasih sertifikat rumah duka atau pemakaman di San Diego Hill ya, di Taman Lestari, di Quilin, padahal itu harganya ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Kalau orang tuanya diberikan sertifikat itu, orang tuanya tenang gitu ya. Padahal kan secara tidak langsung sama aja ya, belikan sertifikat kematian dengan beli peti mati. Cuma peti mati fisiknya itu menyeramkan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kembali bicara tentang wabah COVID-19. Jadi tertangkap kesan isu yang paling hot itu, saya melihat bahwasanya sebenarnya kita tidak siap mati. Kenapa kita tidak siap mati? Padahal kematian itu pasti datang. Bisakah kita mempersiapkan kematian? Kalau boleh memilih, saya pribadi personal, kalau bisa matinya mendadak. Waduh, mati mendadak. Kalau mati mendadak itu kan menakutkan, bikin syok, keluarga jadi kaget. Iya, kalau mati mendadak, orang yang mengalaminya, keluarganya pasti syok, kaget, dan itu belum tentu siap mereka. Tapi sebenarnya kalau orang yang mati mendadak, kalau saya menyimpulkan bahwa orang yang mati mendadak itu sebenarnya karma baiknya berbuah tuh. Kenapa? Nggak bikin sakit yang berkepanjangan, nggak perlu masuk rumah sakit, nggak perlu keluar biaya banyak, nggak perlu mengalami penderitaan yang panjang, singkat, berarti karma baiknya berbuah. Tapi kalau orang yang matinya keluar masuk rumah sakit sampai berkali-kali operasi, belum sembuh-sembuh juga, keluar biaya banyak, habis biaya, kemudian jual mobil, jual rumah, jual perhiasan, sampai jatuh miskin baru mati, itu kan namanya sengsara. Berarti karma buruknya berbuah, habis semuanya harta bendanya. Tapi kalau yang mati mendadak, wah simple tuh, simple. Kenapa simple? Karena memang tidak keluar biaya banyak. Cuma memang keluarga yang mengalaminya biasanya tidak rela. Kenapa tidak rela? Karena dianggapnya mengagetkan dan belum siap. Hadirin sekalian Bapak Ibu, jadi suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ya, kita harus mempersiapkan kematian. Bagaimana mempersiapkan kematian? Kalau orang yang belum siap, wah biasanya bingung. Tapi jangan khawatir. Kalau memang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian aktif di wihara, sebenarnya secara tidak langsung pengurus wihara juga mencatat, dan pengurus wihara juga pasti kasih perhatian. Jadi jangan khawatir kalau tidak ada yang urus kalau nanti meninggal.
Bahkan saya sendiri juga pernah minta tolong ke pengurus wihara. Ya, ke pengurus wihara di Pluit Dharma Suka, saya telepon ke pengurus, mohon bantuan karena di sebelah sana ada umat yang kebetulan dia meninggal dan beragama Buddha, kemudian tidak ada yang bantu mengurusnya. Dari ujung A sampai Z pasti dibantu. Jangan khawatir, asal aktif. Tapi kalau tidak aktif, bagaimana mau minta tolong, bagaimana mau menghubungi pengurus, siapa Allah? Aktif juga enggak, ya, jadi berbeda, tentu berbeda. Kalau kemudian di wihara nanti kalau mau baca parita, baca mantra, liamkeng, niencing, nyamkin, bayar enggak? Ada tarifnya enggak? Gratis, tidak ada tarifnya. Ya kalau mau nyumbang tentu saja diterima, tidak ditolak. Tapi pada prinsipnya semua apa yang dilakukan oleh pengurus wihara untuk melayani kedukaan bagi umatnya adalah pelayanan sosial yang itu memang merupakan tugas mulia dari wihara yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bagaimana manajemen kematian? Bagaimana persiapan kematian? Secara personal tentu saja kita sendiri harus memahaminya. Bapak Ibu, dalam pandangan agama kita, kematian bukan akhir kehidupan. Justru kematian adalah awal kehidupan. Kenapa begitu? Ya, karena kehidupan kita ini pada saat ini bukan kehidupan yang pertama dan juga bukan yang terakhir. Ya, di dalam keyakinan agama kita percaya bahwasanya seperti yang disabdakan oleh guru kita, kehidupan di dunia ini terjadi berulang kali. Lahir mati, lahir mati, lahir mati. Kelahiran kembali itu banyak sekali. Sekarang lahir jadi manusia sungguh suatu keberuntungan, dan esok lusa belum tentu kita bisa lahir sebagai manusia. Banyak alam kehidupan yang levelnya rendah, yang levelnya tinggi, yang lebih rendah dari manusia ya banyak. Alam binatang, hewan ya, alam halus yang negatif, ya, alam sampai yang penuh dengan siksaan, alam yang di atas manusia juga banyak, ya, alam sorga, dewa, dewi dan sebagainya. Kita tidak bahas satu persatu alam tersebut, tapi intinya kelahiran manusia itu lahir mati, lahir mati, lahir mati. Ke alam mana dia dilahirkan tergantung perbuatan kita masing-masing, tergantung karmanya masing-masing. Kalau akong saya bilang cutsi, ya, kelahiran kembali, tumimba lahir, punarbawa. Nah, hadirin sekalian, ke alam mana kita dilahirkan akan sangat tergantung dengan karma kita. Dan kalau sekarang kita terlahir sebagai manusia, ini juga kita bisa mengira-ngira. Berarti dalam kehidupan yang lampau kita banyak melakukan yang seperti apa sampai sekarang kita bisa lahir sebagai manusia, karena tidak gampang. Lahir sebagai manusia itu nggak mudah. Hanya yang punya banyak kebajikan kita bisa lahir sebagai manusia. Jadi kelahiran kita ini bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Tentu saja harus sukses sebagai manusia. Wah, sukses sebagai manusia, kemarin saya ditanya, bagaimana sukses sebagai manusia? Ukurannya tentu saja bukan materi. Biasanya kalau kita tanya kepada motivator-motivator atau kita baca buku di toko buku, ukuran sukses ya yang disampaikan oleh para motivator adalah sukses secara materi. Punya uang yang banyak secara materi, rumah yang bagus, mobil yang mewah, ya, dan sebagainya, perhiasan. Tapi sesungguhnya apakah itu ukuran sukses? Banyak orang rumahnya besar, uangnya banyak, makanannya mewah, di atas banyak, tapi ternyata ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kenapa? Yang makan ini kolesterol, nggak boleh. Makan ini nggak boleh, kenapa? Karena ada diabetes. Makan ini nggak boleh karena asam urat. Ya, makan ini nggak boleh karena ada penyakit ini, penyakit itu. Jadi banyak uang pun, banyak makanan yang mewah pun, akhirnya nggak bisa menikmati. Kenapa? Karena tadi. Apakah dia sukses memiliki segalanya, tapi kemudian nggak bisa makan makanan yang dia inginkan? Dia sukses punya uang banyak, kemudian beli
beli mobil yang mewah. Tapi ternyata beli mobil yang mewah pun dia nggak bisa menikmati, dalam artian kenapa? Mungkin dia ada sakit, cacat atau penyakit yang lainnya, sehingga justru dia naiknya setiap hari di kursi roda. Ya kan, kalau mau ke rumah sakit pun atau pergi kemanapun, kursi rodanya ikut dibawa. Kenapa? Dia nggak bisa lagi pindah tuh, naik sendiri ke mobil yang mewah yang dia miliki. Dia punya rumah bagus, rumah yang mahal. Ya. Tidurnya pun nggak bisa lagi di ranjang yang empuk, bahkan AC yang dingin pun kadang-kadang dimatiin. Kenapa dimatiin? Terlalu dingin, nggak kuat. Ya. Jadi ukuran sukses itu bukan materi. Oh, Pak Marga ngomong begitu terang aja karena Pak Marga nggak punya uang maka ngomong begitu. Ukuran sukses bukan materi. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya tidak memungkiri bahwa materi itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Kalau kita punya materi bisa ngapain aja, tapi ujung-ujungnya coba deh kita telaah, kita perhatikan, kita renungkan, apakah materi yang menjadi ukuran sukses? Ternyata tidak. Ukuran sukses itu, kehidupan kita sebagai manusia dikatakan sukses, kalau boleh saya simpulkan, adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa bermanfaat bagi sesama. Dan biasanya kalau orang yang punya kebaikan baik yang banyak kepada sesama, itu kalau pada saat-saat hari akhir tiba, kalau pada saat-saat kematian tiba, itu rumah duka itu penuh tuh. Walaupun dia orang miskin, walaupun dia orang yang tidak bermateri, tapi kalau dia baik, dia punya kebermanfaat buat sesama, biasanya banyak orang yang datang melayat. Kenapa? Karena semua orang cinta dia, karena semua orang sayang dia, semua orang menyayangkan kepergiannya, kematiannya. Itu bisa dilihat dari situ. Tapi kalau orang yang tidak punya kebaikan, wah biasanya orang datang itu cuman basa-basi. Kenapa basa-basi? Ya memang melayat ke rumah duka, tapi ya karena bukan dengan hati yang tulus. Dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau orang-orang yang punya sila yang tidak baik, orang jahat gitu ya, kalau mati biasanya juga coba deh kita lihat, wah dia jahat, dia mati, bagus deh, syukurin deh, biarin dunia nggak sempit. Kenapa? Ada dia jadi malah kita khawatir, dia udah mati, tenanglah kita gitu ya. Jadi kalau orang jahat dia mati malah disyukuri gitu loh. Tapi kalau orang yang baik, kalau dia meninggal pasti banyak orang yang menyayangkannya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kematian pasti datang, ya kematian pasti datang. Dan kalau kematian datang, kita siap atau tidak siap harus siap. Suka atau enggak suka harus siap. Nah, kita menyadari bahwa dunia ini selalu penuh dengan perubahan. Lahir, ya kemudian remaja, pemuda, dewasa, tua, renta, dan akhirnya mati. Ketika kematian itu datang, ya berarti sekaya apapun, seganteng apapun, secantik apapun, coba deh, ibu kalau suaminya kaya raya, begitu suaminya meninggal, udah nggak usah dimakamin deh, ditaruh di kamar terus deh, berlama-lama, mau nggak? Nggak mau kan? Kenapa? Siapa yang mau menemani mayat? Anaknya cantik secantik apapun, kalau dia meninggal, ya taruh aja deh di situ di ruang tamu, jadi pajangan. Anaknya dibalsem gitu, siapa yang berani? Nggak ada yang berani kan? Kenapa? Karena memang itu semuanya berubah. Kalau sudah meninggal, ya berarti udah nggak ada nyawanya lagi, udah nggak ada rohnya lagi, udah nggak ada jiwanya lagi. Tapi dalam agama Buddha, roh itu nggak ada ya, nyawa itu nggak ada, jiwa itu nggak ada, anatta, ya, yang ada adalah perubahan. Maka dari itu biasanya kalau ada teman, sahabat, kerabat yang meninggal, kita selalu atau seringkali juga mengucapkan sabe sankara anicca. Kenapa?
segala sesuatu yang terbentuk, terkondisi itu tidak kekal, selalu berubah. Kita menyadari itu. Kalau kita melakukan puja di altar juga, kita sering mempersembahkan bunga, ya kan? Bunga itu adalah lambang ketidakkekalan. Bukan cuma keindahan, ya memang indah, cantik, bagus, wangi. Tapi bunga itu adalah salah satu simbol agar supaya kita juga sadar bahwa kehidupan ini adalah tidak kekal. Seperti bunga yang akhirnya toh akan layu. Dan kalau layu kemudian jadi busuk, jadi jelek, lalu akhirnya dibuang. Sama juga manusia. Kalau sudah meninggal ya udah nggak diperlukan lagi. Kenapa? Karena nyawanya, jiwanya terus berproses, dia pindah pada kelahiran yang baru. Tubuh yang ditinggalkan ya udah hancur. Maka dari itu umat Buddha boleh dikremasi, boleh juga dimakamkan, tidak ada masalah. Sama saja. Kalau ada orang tua bilang, saya nanti kalau meninggal nggak mau dikremasi, saya maunya dikubur aja. Kalau dikremasi panas. Begitu ya Cimpo ya. Karena kalau dikremasi panas, nggak enak. Iya betul. Tapi juga dikubur juga nggak enak, pengep. Dikubur juga gelap. Iya, nggak ada udara. Nggak ada AC kan di dalam kuburan. Ada cacing tanah, ada belatung, berani kalau banjir kebanjiran, nggak enak, dikubur juga nggak enak, dikubur nggak enak, dibakar juga nggak enak. Untuk orang hidup, ya kalau untuk orang meninggal, sami mawon, sarwa kene, sama aja kalau orang meninggal, nggak terasa. Maka dari itu, mau dibakar mau dikubur sama saja, tubuh ini akan hancur prosesnya, kemudian nanti akhirnya udah menyatu dengan alam. Kalau dibakar, dilarung ke laut, menyatu dengan alam. Dikubur nanti hancur juga petinya. Mau peti bagus yang harganya 100 juta, ada loh peti 100 juta. Mau yang peti biasa-biasa aja 30 juta. Atau peti yang paling murah cuma 4 juta, hancur juga. Ya, makin cepat hancur makin bagus, sudah selesai. Menyatu kembali dengan alam. Ya. Teman saya rumahnya di Tanah Kusir. Tanah Kusir kan kuburan kan? Udah Tanah Kusir kuburannya banyak. Rumah dia turunan paling bawah lagi. Saya bilang setiap hari lu minum air kuburan lu. Air tanahnya ke bawah. Terus dia tenang aja. Dia bilang saya sampai sekarang masih sehat-sehat aja tuh sekeluarga. Ada 6 orang walaupun minum air kuburan. Ya dong, air kuburan setiap hari mengalirnya ke bawah. Nyerap ke tanah. Dia ambil air sumur di tanah. Kenapa nggak apa-apa? Ya karena memang udah berproses, udah kembali ke alam, ke tanah. Ya, jadi jangan dipikirin. Kalau dipikirin ntar nggak bisa makan. Ya. Nah hadirin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi segala yang terbentuk dan terkondisi itu adalah tidak kekal, selalu berubah. Maka dari itu memahami kondisi seperti ini, kalau kita menghadapi kematian, ya udah nggak usah khawatir. Lalu kemana kita akan dilahirkan? Semuanya akan kembali kepada karma baik kita, kepada jasa dan kebajikan yang telah kita lakukan. Maka dari itu, selama hayat di kandung badan, selama kita ini masih bisa bernapas, maka dari itu kita harus terus mengumpulkan deposito kebaikan sebagai bekal agar supaya di kehidupan selanjutnya kita akan terus melanjutkan kebaikan itu dan kita menerima kebaikan. Kita lihat ini pohon mangga manis, pasti dulu tanam bibitnya, bibit yang bagus, yang manis. Kalau ini mangga yang asem, mangga yang nggak enak, pasti dulu bibitnya juga nggak enak. Sama juga kalau kita melihat kehidupan kita yang sekarang, kehidupan kita sekarang ini sehat, rezekinya cukup, tidak kekurangan, pasti dulu banyak menanam kebajikan yang sama. Kita ini dia ini pinter, ya, kemudian sekolahnya pandai, cantik, ganteng, pasti juga dulu nanam bibitnya juga baik, cantik dan ganteng. Kenapa? Karena buah pasti akan mengikuti bibit yang ditanam. Bibit yang ditanam pasti akan sesuai dengan buah yang akan dipetik. Dari situ kita juga akan semakin yakin bahwasanya kalau kematian ini bukan akhir kehidupan, berarti nggak masalah buat kita. Tapi justru jangan kebalikannya,
kita mengakhiri kehidupan. Wah, kalau kita mengakhiri kehidupan, berarti kita tidak cinta sebagai manusia. Dan pada kelahiran berikutnya, pasti kita akan tidak terlahir sebagai manusia. Tadi pagi, saya dengar berita tuh di televisi. Seorang ibu rumah tangga di daerah Sumatera Barat, ibu rumah tangga gantung diri. Kesian gantung diri. Taunya dari mana? Anaknya 2. Dia sudah single parent. Cerai nih dengan suaminya. Anaknya 2, satu umur 3 tahun, satu umur 4 tahun. Ibunya gantung diri, nih anak gak tahu. Udah 2 hari udah bau busuk. Nih anak gak tahu gimana, mungkin lapar kali ya. Keluar rumah, dari luar rumah minta makan sama tetangga. Baru tetangganya tahu. Loh, kok ini anak minta makan sama tetangga? Kenapa? Ibunya kemana? Gak tahu, ibunya udah gantung diri dan udah mengeluarkan bau busuk. Diperkirakan oleh polisi, dokter, itu kira-kira udah 2 hari tuh meninggalnya tuh. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dia tidak mencintai hidupnya sebagai manusia. Dia pikir dengan gantung diri masalah selesai, urusan beres. Buat dia sepintas dia berpikir seperti itu. Itu adalah pikiran yang awidya, kegelapan, moha. Kenapa? Dia pikir selesai urusannya, padahal urusannya nggak selesai. Anaknya masih harus melanjutkan kehidupan. Kemudian dia sendiri pun matinya dengan bunuh diri, pasti tidak akan terlahir sebagai manusia kembali. Kenapa? Untuk kelahiran berikutnya dia akan berproses dulu ke alam berikutnya deh. Kenapa? Karena memang dia tidak mencintai kehidupannya sebagai manusia. Jadi kalau kita matinya wajar, ya tentu kita akan berproses sesuai seperti karma kita. Ya, seperti yang bibit yang kita tanam. Hadirin sekalian Bapak Ibu, dalam peristiwa wabah COVID seperti ini juga ada beberapa teman-teman, gua percaya karma. Kalau karma gua sehat ya sehat, nggak bakal ketularan. Wah, kemana-mana jalan bebas, nggak pakai masker, kemudian berhimpitan, berdekatan dengan banyak orang, kemudian juga menyentuh sesuatu segalanya juga lancar aja, nggak mikir kesehatannya. Dia cuma berpikir kalau bukan karma gua nggak bakal kena. Ya, karma nggak begitu juga. Kalau kita jaga kesehatan itu juga karma kita. Ya, kalau bukan karma saya tidak akan mati. Ya berdiri aja di jalan tol sana ditabrak truk. Coba deh mati karena karma lu goblok. Oon, kenapa? Kok berdiri di jalan tol orang lagi ngebut-ngebut? Ya itu karmanya, dia berbuah jadi begitu. Jadi jangan sesimpel itu mengartikan kalau bukan karma saya tidak akan mati karena COVID. Kita jaga kesehatan kita juga itu adalah bagian dari karma yang harus kita lakukan. Nah, hadirin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya kebetulan juga dipercaya oleh teman-teman orang-orang baik yang titip pesan sama saya. Pak Marga, kalau Pak Marga kemana-mana ada orang yang kebetulan rezekinya kurang, kemudian ketika dia meninggal dia nggak sanggup beli peti mati, kita bantu ya rame-rame ya. Oke, siap. Harga peti berapa sih? Harga peti beda-beda. Kalau di daerah-daerah ada yang 4 juta, ya di pinggiran ada yang sampai 5 juta, di Jakarta yang paling sederhana bisa 8 juta, ya kalau yang mewah bisa sampai 100 juta. Tapi kalau yang sederhana ya 5 juta, 6 juta ada. Kita gotong royong, kumpulin uang sedikit demi sedikit, 10.000, 20.000, 50.000, akhirnya kita bisa sumbangkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hadirin sekalian Bapak Ibu, jangan khawatir, ya, jangan khawatir kalau meninggal nanti nggak punya peti. Langsung saja hubungi pengurus, ya nanti pengurus bisa sharing ke teman-teman, sharing juga ke saya. Kalau memang dia tidak punya keuangan yang cukup untuk pengadaan peti mati, kita akan beliin peti matinya. Oh nggak punya uang buat dimakamkan atau dikremasi, kita urus juga sampai kremasi. Maunya petinya yang begini. Kalau minta gratis jangan pilih-pilih, ya. Jadi kalau minta gratis pokoknya pantes lah, petinya pantes, sembahyangnya pantes. Oh sembahyang harus 7 rupa ya, harus ada buahnya berapa macam. Nggak usah minta dah, nggak usah kepo dah. Ya kalau namanya gratis ya pokoknya cukup ada.
Makanannya lengkap ntar. Nasi rames dibeliin tuh di warteg. Nggak mau nasi rames, nasi campur akyat ntar beliin tuh. Buahnya ntar dibeliin aja di buah campur ya. Kalau enggak ya buah berapa macam ya. Jadi pokoknya pantas. Doanya gimana? Berapa kali doanya? Pasti dibacain lah, didoain lah. Masa ya dilepas begitu aja? Nggak mungkin ya. Nah hadirin sekalian Bapak Ibu, bulan Februari kemarin saya menyalurkan bantuan 8 peti. Banyak tuh yang meninggal. Bulan Maret 4, bulan April cuma 2. Bulan Mei baru 1. Siapa lagi yang mau? Nggak usah ya, jangan. Jadi kadang-kadang 3 bulan nggak ada yang minta. Begitu ada yang minta sampai 7-8 peti, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ada yang minta kita akan bantu. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Kerawang, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sumatera kalau memang ada yang minta kita bantu. Ya, tentu saja menghubungi pengurus wihara. Dari pengurus wihara nanti menghubungi saya, bisa ya, jangan khawatir. Kemudian Kak Romo, kalau sudah meninggal itu meja sembahyangnya gimana? Kalau memang keluarga yang ditinggalkan sepakat ada meja sembahyang, ya silakan dibuatkan meja sembahyangnya. Sembahyangnya kapan? Ya minimal nanti ceit capgo sembahyangnya, ya kan? Kalau tidak mau bikin meja sembahyang ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti setahun 3 kali biasanya sembahyang. Setahun 3 kali keluarganya sembahyang. Buka meja. Buka mejanya bukannya buka meja tupo. Buka meja itu maksudnya meja darurat, sembahyang keluarga setahun 3 kali, yaitu Sincia ya, Cengbeng, satu lagi Cit gue bulan 7. Sembahyang. Biasanya yang memimpin sembahyang itu adalah anak lelaki tertua. Jadi bukannya di sembarang tempat, tapi di rumah anak lelaki tertua. Atau kalau masih ada suaminya, di rumah suaminya. Kalau istrinya yang meninggal di rumah suami. Kalau suami yang meninggal di rumah istri, begitu ya. Jadi bisa. Kalau udah nggak punya suami istri, udah meninggal di rumah anak tertua. Oh kalau di rumah anak tertua nggak mau, ya udah anak kedua. Kalau nggak mau juga bisa juga di wihara. Kalau pengurus wihara mengizinkan. Bagaimana caranya? Ya lapor, minta izin ke pengurus wihara. Biasanya kalau di wihara ya nanti akhir kebaktian ketika kita baca parita mantra ya disebutkan nama almarhum pelimpahan jasanya. Dan setelah itu pelimpahan jasanya biasanya juga keluarga ya bawa nasi uduk deh buat makan bersama ya, atau kalau enggak mie goreng, atau kalau enggak pelimpahan jasanya pakai macam-macam ya, lepas burung, lepas ikan, terserah, silakan saja. Kalau pengurus wiharanya mengizinkan, biasanya mengizinkan pelimpahan jasa di wihara boleh. Tapi kalau tidak, ya udah bisa juga di rumah abu juga bisa boleh. Kalau memang dulu meninggalnya disembayangin di rumah abu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, persembahyangan abu leluhur tersebut adalah untuk menyambung etika dan kerukunan keluarga. Untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal, semoga dia bisa terlahir di alam yang berbahagia. Hadirin sekalian, maka dari itu ribut-ribut soal kematian, jangan ribut, jangan takut. Kematian pasti datang. Kita harus siap. Saya sendiri juga siap. Kenapa siap? Saya udah beli hiolo loh buat saya. Hiolo, tempat taruh hiolo. Buat saya udah pesen sama keluarga saya. Kalau saya meninggal, tuh hiolonya, gak usah bingung. Dan setiap tahun, saya selalu foto ke foto studio. Kenapa? Untuk update foto. Supaya fotonya ini meninggal fotonya foto yang terbaru dong. Nah, saya pernah pergi tuh melayat tuh di rumah duka Jabar Agung. Meninggal umur 70, fotonya waktu umur 35. Waduh, ini foto siapa nih? Rupanya gak pernah foto dia. Saya tanya kenapa gak punya foto? Emang gak pernah foto? Papa gak mau difoto. Karena percaya kalau setiap difoto cekrek sekali umur berkurang setahun. Cekrek sekali umur berkurang setahun. Jadi kalau difoto katanya umur berkurang setahun.
Saya bilang lebay. Saya tiap hari foto 5 kali. Kenapa 5 kali ya? Namanya pegang handphone ya, kadang-kadang berkaca ada apa cekrek gitu ya, pengen tahu ada apa gitu ya. Nah hadirin sekalian, jadi nggak apa-apa. Jadi harus update terus fotonya. Saya mempersiapkan, bahkan bingkainya sendiri saya udah beli, taruh. Saya tahu biasanya kalau orang meninggal, apalagi meninggalnya mendadak, itu sampai bingkai aja beli di mana bingung loh. Fotonya di mana bingung, nggak ada. Maka itu saya juga siapkan, bukan saya aja, orang rumah juga saya siapin fotonya semuanya. Saya bilang, orang rumah nanya, buat apa? Siap-siap. Siap-siap. Nah hadirin sekalian, semoga semuanya kita selalu sehat, panjang umur. Ya, walaupun setiap kali ulang tahun sebenarnya bukan panjang umur ya. Kalau ulang tahun sebenarnya kita pendek umur. Ya dong, ulang tahun pendek umur. Kan makin tambah umur makin berkurang. Tapi kita selalu doanya panjang umur, ya itu harapan. Gak apa-apa, bagus. Semoga panjang umur, semoga sehat. Hadirin sekalian Bapak Ibu dan teman-teman, semoga wabah corona ini cepat berlalu. Saya juga udah pengen jalan-jalan nih. Udah pengen berkunjung ke sana kemari ya, pengen ke daerah sini daerah sana, tapi menahan diri dulu supaya sehat. Selamat siang, selamat bertemu kembali nanti pada saat yang tepat. Salam dalam Dharma.